nyari yang ARB, tapi 2 hari ke belakang ini gagal sih, dapatnya dikit doang, paling dapat 1 tik. Hari Senin dapat lumayan sampai 6%, sama tadi 6% juga, 6% ke atas. Iya sih, kalau koreksi-koreksi gini tuh paling nyari-nyari yang koreksi tapi dia bisa balik lagi gitu. Sama kalau lagi di kantor sih, kalau ada waktu sih mantau dari jam 9 sampai jam 10. Udah di atas itu Mm-mm. biasanya marketnya biasa aja pergerakannya, biasanya di atas jam 10 itu. Iya. DGNS tapi masih kuat, baru IPO Screen banget. screeningnya lumayan kebantu sih. Ya terutama sih kalau kita memprediksi saham-saham yang kira-kira market besok mau down itu ya coba lihat antara SL low sama SL close-nya sih. Jadi kalau misalkan lebih sedikit dari close, berarti saham itu minimal bisa rebound lah sedikit-sedikit gitu. Karena kan pasti kan statistik dia ke close-nya kan berarti dia naik. Kayak tadi juga kan CTRA kan naik ya. Balik lagi ke harga closing bahkan sempat sempat ke 1120. Ya tadi lumayan Lumayan terbantu sih. sih. Lumayan terbantu sih dengan apa sih namanya, kalau misalkan kita tahu yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada indikasi market rebound, kebetulan tadi juga kan saya mantau time frame yang 5 menit kan, yang pertama kan dari metode satu itu kan tentang CH ya, yang kenaikan 8%, kemudian apa, CC-nya 4%, value-nya minimal 5 miliar gitu. Tapi saya mah yakin jarang dibuka juga sih kayaknya. Jarang dilihat screeningnya. Kemudian ada yang kedua ya metode success rate, turunan dari metode CH, kemudian ada metode max file gitu ya. Mau di screenshot silahkan. Kemudian yang sekarang turunan yang ketiga, metode crash rebound. Nah ini ya, metode crash rebound ini maksudnya bukan metode saham crash gimana gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini tuh kita masih bisa masuk di saham-saham yang seperti ini gitu. Ketika memang market lagi koreksi, tapi saham ini ketika sudah koreksi, dia selalu rebound lagi gitu. Nah, mungkin dan ini bisa dipergunakan pada saat market yang kondisi kayak sekarang gitu ya. Nah, kayak tadi yang saya ceritakan di CTRA gitu ya. Nah, ketika kita ngelihat misalkan CTRA udah minus nih, minusnya lumayan banyak. Tapi rata-rata sih masuk di saham yang begini, kita masuknya itu ketika dia memang sudah benar-benar minus di atas 3%, misalkan minus 4%, kita baru masuk gitu. Minus 5% baru masuk. Kalaupun kita mau jualan ARB itu masih bisa, masih sempat gitu. Jadi jangan 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 memaksakan ketika market seperti ini kita masuk ketika dia baru minus 1%. Ini jangan. Ini. Apalagi baru sentuh minus 1%, ini jangan. Kecuali kita masuk di minus 1%-nya, posisi dianya dari begini udah mulai gini. Gitu. Tapi kalau misalkan dia baru turun, kemudian baru minus 1%, wah ini dia koreksi, masuk jangan dulu. Meskipun pakai piramid gitu ya. Jangan. Rata-rata yang begini, rata-rata dia sudah koreksi minus 4%. Baru kita boleh masuk. Tapi pastikan memang dia selalu rebound gitu. Jadi ketika dia crash, ketika dia koreksi, dia selalu rebound. Meskipun pada hari itu dia minusnya, close-nya masih tetap minus. Misalkan ketika dia turun ke low minus 4%, kemudian pada saat closing dia tinggal minus 2%. Nah, kalau kita bisa manfaatin di sini, kita beli, kita jual pada hari itu juga ketika dia harga close, ketika dia close market, kita jual aja gitu. Jadi jangan nunggu sampai besok. Jangan sampai besok itu nunggu, jangan. Meskipun kita udah plus 2%. Ini jangan. Karena yang seperti ini biasanya besok dia akan masih
koreksi. Nah, ketika besok dia koreksi, kita udah floating profit 2%, kan jadi hilang tuh momentumnya. Jadi yang seperti ini diharapkan sih bisa jual pada saat hari itu juga. Jadi kaidahnya begini. Saham yang termasuk ke dalam metode ini adalah saham-saham yang mengalami koreksi pada saat jam market, ya, baru berjalan minimal 1 jam. Sekarang ada tuh yang 1 jam pertama dia langsung mendekati ARB, siang-siang dia rebound lagi kan, gitu. Nah, kalau kita tahu jenis sahamnya yang seperti itu atau kita punya watchlist saham yang seperti itu, ya udah kita masuk di situ gitu. Tapi pastikan dia ketika pada saat closing dia sering rebound, gitu. Nah, makanya di sini juga koreksi pada saat jam market baru berjalan minimal 1 jam. Misalkan baru open market baru juga 1 jam udah banyak yang koreksi gitu. Nah, karena saham ini dapat rebound kembali saat siang ataupun mendekati closing gitu. Misalkan saat open market atau 1 jam pertama saham ini mengalami koreksi minus 5% gitu ya. Dan saat closing saham ini bisa saja closing menyisakan koreksinya, misalkan ini tuh minus 2% maksudnya. Misalkan pada saat closing dia minus 2%. Nah, kalau kita bisa berani ngambil di sini gitu, ya berarti kita posisi sore udah posisi plus gitu. Atau bahkan seringkali juga dia balik nih ke harga closing kemarin, berarti posisinya kuning gitu. Nah, metode ini sangat cocok jika kondisi market tidak kondusif gitu, disertai dengan news yang negatif. Nah, kecuali saham ya ini, karena saham-saham yang kita beli ini itu apalagi perusahaannya itu bonafit, maksudnya masih bagus lah gitu. Jadi ketika pada saat closing kita harus segera jual kembali gitu. Jangan di hold sampai besok. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kita ngelihat yang seperti itu gitu ya? Maksudnya apa sih yang harus kita perhatikan gitu? Ini ada di pada kolom 2 dan kolom 3. Atau bisa kita lihat lebih simpel ini adalah kita lihat posisi low ke close-nya. Kalau misalkan dia sering kali rebound atau statistik close-nya dia lebih sedikit dibanding low-nya, berarti dia sering rebound. Nah, kalau kayak BABP kayak gini, ini kan nggak terlalu gap-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi kadang dia sering juga dia tetap bertahan di ketika dia minus 4%, dia tetap di minus 4%. Ini bahkan hari ini dia sampai ARB gitu. Coba kita ngelihat yang lain ya. Misalkan ASRI. Kalau saya sih saham-saham properti yang sering saya perhatiin, dia ketika dikasih koreksi, dia pada saat closing dia sering rebound. Saham-saham properti. Nah, iya kayak GJTL juga kan tadi rebound. Nah, ini kalau kita ngelihat ASRI, apa yang bisa kita simpulkan? Di sini dengan di sini. Dia pasti selalu rebound ketika dia ke low. Nah, ini Pak Suhandi ini request open ke low ya, Pak ya. Nanti kita coba lihat posisi open ke low. Nanti kita lihat posisi open ke low. Yang jelas orang yang bisa beli dari low dibanding yang close itu pasti persentasenya bisa lebih gede daripada orang yang beli di low. Misalkan gini ya, kenapa request yang OL itu saya sih bisa tahu karena memang ini bisa juga masuk akal ya. Karena kenapa? Jadi gini. Jadi ketika ada suatu saham sebetulnya pola CH-nya bagus ya.
sebetulnya pola CH-nya itu bagus. Dia SR oke, gitu ya. SR oke, di atas 75% gitu. Tapi dia sebelum dia jadi CH, dia selalu ke low dulu gitu. Dia selalu koreksi dulu ke low. Nah, kayak tadi Mari kan ke low dulu kan. Mari sempat ke low dulu pada saat open market, ke low dulu, kemudian naik, kemudian selam naik itu turun, naik lagi, kemudian ARB gitu. Nah, tapi sebelum dia ke CH, kita kan ada aliran CH ya. Maksud CH, aliran CH itu berarti dia belinya di close, jual besoknya di high gitu ya. Ketika naik jual, ketika naik dijual. Cuman kenapa Pak Suhandi ini pengen ngelihat open ke low-nya? Karena seringkali saham-saham yang ketika dia sebetulnya CH-nya bagus, tapi dia ketika opening suka ke low dulu gitu. Nah, kita ingin tahu, nanti akan kita lihat juga rata-rata open ke low-nya itu dia berapa gitu. Terus probabilitas dia open ke low-nya itu dari sekian hari itu berapa persen. Nanti bisa kita lihat begitu. Jadi ketika suatu saham yang CH-nya bagus, dia dikasih low dulu, dikasih koreksi dulu, kita masuk di posisi yang low. Karena setelah itu, siang ataupun setelah 1 jam pertama, dia naik ke atas gitu. Orang-orang yang beli di open di low, dia jauh akan lebih besar profitabilitasnya daripada dia yang beli di close.